Jangan lupa like and subscribe channel Jabir Jackman Al-Bugisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Jabir Jackman Al-Bugisi. Kali ini kami akan membahas makna dan fungsi Syekh, guru spiritual dalam tarekat Khalawatiyah Saman. Secara struktural, Syekh adalah seorang sufi yang memimpin sebuah tarekat mu'tabarah dalam Islam atau yang biasa disebut Syekh at-Tariqah, atau dalam peristilahan lain disebut sebagai mursyid. Penggunaan kata Syekh sebagai pemimpin tarekat terinspirasi dari kata makna Syekh itu sendiri, bahwa dalam pendekatan kebahasaan kata tersebut bermakna seorang laki-laki yang berusia lebih dari 50 tahun. Dalam terminologi sufistik, kata Syekh menunjukkan seseorang yang dituakan dalam tarekat karena tingkat keilmuan keislamannya, baik ilmu syariat dan kema'rifaannya serta akhlaknya melebihi yang lain. Sementara penggunaan istilah mursyid dalam dunia tarekat diilhami dengan makna sebagai orang yang mampu memberikan petunjuk, bimbingan, dan yang semakna dengan itu, karena otoritas ilmu keislaman yang dimilikinya sungguh sangat mumpuni, baik ilmu syariat, ilmu hakikat, dan kemuliaan budi pekertinya. Maka inilah yang diterjemahkan dalam istilah orang Bugis, Andreh Guru, yaitu seseorang yang ditempati berguru ilmu-ilmu keagamaan karena budi pekertinya yang mulia. Pemimpin tarekat adalah orang yang mampu memposisikan dirinya sebagai pendidik, pengawas, pemelihara yang dapat menuntun dan membimbing muridnya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkataannya, perbuatannya, dan sikap rohaninya yang suci. Berkhidmat dan berguru kepada seorang wali mursyid sungguh sangat mulia, bahkan dapat menjadi jalan yang sangat praktis bagi seorang murid untuk memperoleh kemuliaan para wali mursyid. Dengan berkah Syekh Mursyid, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengucurkan hidayah dan hidayahnya kepada seseorang. Para Syekh Mursyid itulah pewaris nabi-nabi Allah untuk menegakkan kalimat suci di muka bumi ini, karena kepada mereka lah sebaik-baik tempat berguru dan semulia-mulia suri tauladan untuk diikuti jejaknya. Inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya ketika salah seorang di antara mereka bertanya, kemuliaan bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis melalui Ibnu Abbas yang artinya, siapakah teman duduk terbaik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, teman duduk terbaik adalah orang yang ketika dipandang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang menambah ilmumu ketika dia berbicara, dan orang yang mengingatkan akhirat, sikap dan perilakunya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan betapa Nabi Daud alaihissalam senantiasa mengharapkan cinta dan kasih sayangnya orang-orang mulia, seperti dituturkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Darda, yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara lain doa Nabi Daud alaihissalam adalah, ya Allah, aku memohon cinta dan kasih sayang-Mu
cinta dan kasih sayang orang-orang yang mencintaimu dan mencintai amal perbuatan yang dapat membawa aku mendapatkan cinta dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada diriku sendiri dan keluargaku dan air sejuk. Hadis ini mempertegas betapa Nabi Daud alaihissalam mendambakan seseorang yang menjadi kekasih Allah untuk menjadi tambahan hatinya, penyejuk jiwanya. Hati Nabi Daud senantiasa merindukan kesolehan dalam kehidupannya, karena sesungguhnya mencintai kekasih Allah sama halnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sejarah telah membuktikan sudah sekian banyak orang-orang mulia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Rasul dan para Nabi, karena mereka semua telah mendapatkan sentuhan tangan orang-orang mulia. Berguru kepada seorang syekh mursyid yang memiliki sifat-sifat soleh, zuhud, tawaddu, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Para syekh mursyid kekasih Allah tidak hanya menguasai ilmu zahiriyah semata, tetapi juga menjadi lautan ilmu ruhaniyah, yakni ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dalam kalangan ulama Sufi menyebutkan ilmu ladunni, yaitu ilmu yang berdasar mukasyafah, tersingkapnya suatu melalui energi cahaya kalbu hamba Allah yang tekun dalam melakukan riyadah ruhaniyah, diiringi dengan upaya terus-menerus memperindah sifat-sifat lahirianya, tekun dalam ibadahnya, menghindari akhlak yang hina dan menghinakan, dengan senantiasa menghiasi dirinya akhlak yang mulia, bersungguh-sungguh mengasah energi rasanya, energi imajinatifnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menganugerahkan energi akliyah yang sangat jernih. Demikian pula adanya bahwa fitrah ruh manusia yang ditiupkan dari alam kudus akan terjaga kesuciannya. Maka seorang hamba dalam hal ini akan mudah melewati alam sifat dalam kesemestaan dan meraih alam syuhud, sehingga segala yang dicapainya tidak lagi berdasar dengan energi akliyah atau energi rasa ataupun energi imajinatif, melainkan dengan energi nur ilahi. Inilah yang disebut ilmu ladunni. Al-Quran telah mengabadikan dan mengisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam telah berguru kepada salah seorang hamba Allah yang sangat mulia yang dianugerahkan ilmu ladunni, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Maka Nabi Musa alaihissalam menyadari sepenuhnya bahwa orang yang dihadapinya adalah hamba Allah yang saleh, yang memiliki ilmu yang sangat dalam, sehingga baginda Musa alaihissalam menawarkan diri untuk berkhidmat kepadanya, mengikutinya sungguh-sungguh dengan sebuah harapan semoga dalam kesungguhannya bersama dengan hamba Allah tersebut dapat memperoleh daripadanya ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yang dapat dijadikan petunjuk dalam kehidupannya yang benar. Setelah Nabi Musa alaihissalam menyampaikan hajatnya kepada Nabi Khidir,
Ketika itu Nabi Khidir menuntunnya bagaimana seharusnya berperilaku sebagai seorang murid dalam menuntut ilmu, yakni bersabar. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 67 sampai 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku, dan bagaimanapun kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ketidaksabaran Nabi Musa yang dimaksud adalah bukan pada ilmunya Nabi Khidir, tetapi dari apa yang dia lihat oleh Nabi Musa alaihissalam selama beliau bersama dengan Nabi Khidir, yakni realitas kehidupan yang dilakukan oleh Nabi Khidir secara kasat mata sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah. Sekalipun hal itu sesungguhnya tidak bertentangan, karena apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir pada hakikatnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat selanjutnya dalam surah Al-Kahfi, yakni ayat ke-69 sampai dengan ayat ke-79, dikisahkan antara Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkan kepadamu. Maka berjalanlah keduanya hingga tak kala keduanya menaiki perahu, lalu Nabi Khidir melubanginya. Musa berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Nabi Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Nabi Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku. Janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Maka berjalanlah keduanya hingga tak kala keduanya berjumpa dengan seorang anak. Maka Nabi Khidir membunuhnya. Nabi Musa berkata, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Nabi Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Nabi Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur padaku. Maka keduanya berjalan hingga tak kala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka meminta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjauh mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri dinding rumah yang hampir roboh. Maka Nabi Khidir menegakkan dinding itu. Nabi Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Nabi Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusaknya bahtera itu
karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera, dan adapun anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang adalah seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukankah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri? Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Kisah tersebut mengisahkan banyak pembelajaran yang sangat berharga dalam memahami dan menekuni dunia tarekat. Salah satu karakteristik yang menjadi doktrin dalam tarekat bahwa antara murid dan syekh murid harus diikat dengan pernyataan sumpah setia dari seorang murid kepada syekh murid. Dalam sumpah setia itu, seorang salik memproklamirkan kesetiaan dan kepatuhan dalam menjalankan seluruh perintah agama yang diwajibkan atau yang disunnahkan, dan menjauhi seluruh larangan agama termasuk hal-hal yang syubhat di bawah bimbingan syekh mursyid. Dalam tarekat khalawatiyah sama telah ditetapkan suatu bentuk komitmen bersama yang dipegangi. At-ta'atu tajma'una wal ma'siyatu tufarriquna. Ketaatan dalam menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya yang mempersatukan kita, dan hanya kemaksiatanlah yang dapat memisahkan kita. Syekh Mursyid dalam memberikan tuntunan kepada muridnya ibarat seorang ayah kandung memberikan bimbingan dan pengajaran yang baik dan benar kepada anaknya, sehingga sesungguhnya Syekh Mursyid itu merupakan orang tua rohani bagi sang murid. Syekh Mustafa Al-Bikri menyatakan dengan tegas bahwa seseorang yang menekuni dunia tarekat haruslah mengenal dengan baik Syekh Mursyidnya, zahiran wa batinan. Artinya, barang siapa yang tidak mengenal seorang tua guru spiritual bagi dirinya dalam tarekat, maka dia adalah orang yang mengada-ada. Ulama sufi menyatakan bahwa Syekh Mursyid pada hakikatnya adalah orang tua rohania atau guru spiritual, dan orang tua rohania lebih mulia daripada orang tua fisik. Orang tua fisik menjadi sebab kematian, sementara orang tua rohania menjadi sebab dinikmatinya kehidupan yang sesungguhnya.